bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup udara, untuk memasuki hari yang baru ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Allah, segala kegiatan kami, segala aktivitas kami ya Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Kiranya Tuhan yang menuntun jalan kami ya Tuhan Allah. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah firman-Mu Tuhan yang lebih dahulu mengajari kami, menjadi penuntun dan pedoman bagi kami untuk menjalani hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita hari ini, hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dalam bahasa Batak dikatakan, aku pni'i saroha mahamu saluhutna, sapakilalaan akan namar holong niroha didongan, namarasi niroha naserep. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang pasti merindukan keharmonisan di tengah-tengah berbagai persekutuan, perkumpulan, kelompok yang dia miliki di dalam kehidupannya. Setiap keluarga pasti merindukan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Setiap rekan kerja merindukan sependapat, merindukan kerjasama yang baik di tengah-tengah relasi mereka. Gereja juga merindukan keharmonisan antar jemaat, antar majelis. Dan semuanya itu tentu memberikan kedamaian bagi kita. Dan firman Tuhan hari ini juga saudara-saudari yang terkasih juga membahas, mengajari, merupakan tanggung jawab juga bagi kita sebagai orang Kristen. Kita memiliki tugas untuk seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati di tengah-tengah kelompok yang kita miliki, di tengah-tengah persekutuan yang kita miliki. Seia dan sekata. Mungkin bisa jadi di suatu kelompok banyak beragam pendapat yang berbeda. Namun yang mau ditunjukkan kepada kita adalah bagaimana walaupun dengan pendapat itu tadi yang berbeda, kita mau hidup rukun di dalam kesesuaian kita terhadap kehendak Allah. Persoalan-persoalan mengenai keberimanan kita, selayaknya kita harus seia dan sekata di dalam hal bagaimana kita mempercayai Kristus dan mempercayai firman Allah. Yang berikutnya adalah sepikir. Berbagai orang tentu memiliki berbagai pola pikir. Namun juga yang mau ditunjukkan kepada kita adalah bagaimana berbagai orang tadi, beberapa orang tadi, sekelompok orang itu mampu memiliki fokus yang sama. Mampu memiliki cara pandang yang sama, terkhusus dalam keberimanannya kepada Kristus. Memikirkan tujuan bersama adalah untuk memuliakan Kristus. Memikirkan bahwa pusat dari relasi itu adalah Kristus. Kemudian ada juga seperasaan. Orang Kristen itu harus memiliki belas kasih. Kita harus mampu berempati dan bersimpati. Menangislah ketika teman kita menangis.
Berbahagialah ketika juga teman kita berbahagia. Jangan sebaliknya, kita menangis melihat kebahagiaan orang, melihat kebahagiaan saudara-saudari kita, sedangkan kita tertawa melihat kesedihan dan penderitaan saudara-saudari kita. Orang Kristen itu harus mau untuk mengasihi saudaranya, harus memiliki sifat yang mengasihi saudaranya. Kita harus menjadi seorang yang penyayang, yang mengasihi saudara kita. Orang Kristen itu selayaknya tidak memiliki musuh yang dia benci. Musuh bagi orang Kristen itu adalah mereka yang membenci Kristen, bukan Kristen yang membenci mereka. Oleh karena itu selalu dikatakan kasihilah musuhmu. Sekalipun mereka membenci kita, namun kita sebagai yang telah mendapatkan kasih daripada Tuhan, haruslah kita mampu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya saudara kita, namun juga musuh-musuh kita. Kemudian kita juga harus memiliki sikap yang rendah hati terhadap sesama kita manusia. Kita tidak diperkenankan untuk meninggikan diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, dari beberapa unsur ini terdapat kata kerja dan karakter. Seia sekata mengasihi saudara, seperasaan masuk ke dalam sebuah kata kerja. Penyayang dan rendah hati merupakan kata sifat yang harus dikerjakan. Ketika kita sudah membiasakan diri dengan hal yang baik, maka diharapkan itu menjadi suatu budaya, suatu tradisi, dan mendarah daging menjadi suatu karakter di dalam diri kita. Ketika kita sudah memiliki beberapa esensi, beberapa faktor-faktor yang telah disebutkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 8, maka kita berdoa, berharap dan percaya bahwa apapun relasi itu ketika dibangun atas dasar untuk Kristus dengan berbagai esensi ini, tentu kita akan mendapatkan persekutuan yang rukun, persekutuan yang harmonis. Selamat melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin.